ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan topik 1, yaitu kebinekaan global. Nah, dunia yang berwarna. Apa? Dunia yang berwarna. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama setelah mempelajari topik tentang kebinekaan global, peserta diharapkan mampu memahami pentingnya menerima perbedaan, terus mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan, dan mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Ini merupakan capaian pembelajaran pada topik kebinekaan. Oke. Nah, ini mulai dari diri. Pertanyaan tematik di sini. Yang pertama, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, terus gayanya, semuanya sama. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 semuanya sama, wajahnya, warna kulitnya, bahasanya semuanya sama. Apa yang akan terjadi? Kelompok 2 juga sama-sama semuanya. Kelompok 3, kelompok 4, bahkan satu kelas semuanya sama. Bagaimana rasanya? Akan membaur. Apa jadinya jika semua manusia ini semuanya seragam? Dari warna kulitnya, bahasanya, tidak ada budaya yang berbeda. Terus apa lagi? Tidak ada toleransi. Terus apa lagi? Pakaiannya sarua, rasanya sarua, bahasanya sarua, sama. Apa yang terjadi? Tadi tidak ada toleransi, tidak ada budaya lain. Apalagi? Menjenuhkan. Pakaiannya sama, tidak ada keseragaman, tidak ada perbedaan, jadi seragam. Pakaiannya sama, lipstick, kalau perempuan lipstiknya sama, kerudungnya sama, sepatunya sama, celananya sama, dan sebagainya sama, bahasanya sama, warna kulitnya sama, budayanya sama. Jadi menjenuhkan, tidak ada variasinya. Bisa menjenuhkan, tidak ada variasi. Yang kedua, apakah Anda pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Yang pernah berpikir, saya ingin dilahirkan sebagai bangsa mana? Ada nggak, Gede, pernah nggak berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah belum? Belum. Siapa? Belum. Tidak pernah. Pernah? Tidak. Jika ya ini dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Ada yang, saya mau. Saya berpikir ini terlahir kembali sebagai bangsa. Tsunami salah di Korea misalkan. Saya ada. Jika tidak, kenapa?
sebaliknya. Oke. Perhatikan aktivitasnya. Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ada kegiatan migrasi. Ya. Jadi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Misalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi migrasi dari tempat ini ke tempat yang. Oke. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Damai, tidak ada konflik. Ya, lihat ini. Ada perbedaan? Bagaimana kalau misalkan laki-laki semuanya bentuknya seperti ini? Gambarnya sama. Buk lagi keriting, rambutnya keriting sama. Bibirnya itu sama. Aldi jeung Bayu sama, wajahnya sama, jantungnya sama, rambutnya sama. Kita tidak bisa membedakan mana Aldi mana apa? Semuanya sama. Tapi namanya bisa membedakan. Bebas. Oke. Yang berikutnya, namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Jadi tidak mau dicampur oleh ras atau suku yang lain. Nah, misi Anda adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut ini berasal dari negara mana yang berbeda. Jadi kita coba permainannya apakah bisa dimainkan atau mudah-mudahan bisa dimainkan. Oke, untuk ininya tidak bisa dibuka. Ini tidak bisa dibuka. Kita lanjutkan. Untuk refleksi, buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab poin di bawah ini. Nanti diskusi secara kelompok. Ya. Yang pertama, bagaimana jadinya? Silakan ditulis, catat. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Migrasi jadi perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya? Tidak boleh ada migrasi. Nah, yang kedua, apa yang disebut penduduk asli? Nah, terus yang ketiga, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Sudah? Oke, kita lanjut.
Nih konsep yang pertama. Konsep yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Konsep yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di dalam kita ada unsur beragam bangsa. Pernah mendengar tes DNA? Untuk melihat video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Nah, kita coba perhatikan dan simak video yang berhubungan dengan tes DNA.
membuat sesuatu itu bukan masalah. Kalau Indonesia itu satu konstruksi politik yang dibuat dan diciptakan pada awal itu, sehingga istilah asli, tidak asli di bumi itu tidak bisa lagi melainkan seorang individu dalam bisa diartikan status itu dengan warga negara. Dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan warga negara Indonesia memiliki satu etnis seragam, memiliki satu agama memiliki satu ras yang sama. Agama itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekali dan seorang melihat agama atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan di CNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis tentang keberagaman kita dan tidak ada satu yang bisa bukan sebagai orang Indonesia asli gitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi bahwa Indonesia bukan sekali dari suku kita atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah bersama. Nah, ini sumbernya adalah BB Senus. Ini berkaitan dengan apa? Ada Bumi, ada menteri yang ternyata di daerah kita itu ada yang dari luar. Karena memang Indonesia itu kan jalur perdagangan, di mana dagang menetap nikah. Nah makanya kan wajahnya pun itu tadi berbeda ya. Ini dari mana? Dari nenek buyut. Dari nenek buyut. Oke, itu konsep yang pertama. Sekarang konsep yang kedua, ragam manusia, ragam bangsa, ragam bangsa. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Nah, fakta ragam bahasa, sebuah simbol atau gestur bisa memiliki makna yang berbeda. Nih, Amerika. Nih. Nah. Simbolnya nih. Di Amerika itu apa? Oke. Tapi di Brazil ini adalah merupakan suatu bentuk alas. Ya, ketika kita berada di Amerika misalkan ketemu dengan turis di Pangandaran misalkan. Ada orang Amerika gini. Oke, pas turis nanti Brazil pas gini. Berarti kita menghina. Ada simbol itu dikatakan di sana sebagai suatu. Bagaimana kalau di Inggris? Inggris sama dengan Amerika. Oke. Rusia kosong. Jepang? Di Jepang mah kita uang duit. Awas itu dari sini. Makanya terjadilah perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang ada yang sama, ada yang ya. Oke. Dan berikutnya konsep yang ketiga, keragaman tingkatkan kecerdasan. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Ini 3A. 3B.
Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Jadi kalau misalkan kita punya pemahaman, itu akan menghargai, terus juga menghormati terhadap budaya orang, tidak malah misalkan dicaci maki. Ya, kalau kita punya pemahaman, yang suka menjelek-jelekan, yang suka tidak menghormati, berarti itu tidak paham. Ya, berarti itu tidak paham. Oke, yang 3C di sini, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Nah, di sini ada kisah Ijul yang temannya beragam dan Ijal yang temannya seragam. Kita coba ya, apakah ini bisa dinyalakan? Oke. Mudah-mudahan bisa. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya berbeda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Christian, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, tidak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Nah, itu bisa. Di sebuah ruang kuliah, seorang dosen memberikan pilihan. Semua mahasiswa menyimak dengan serius, kecuali Bisa dulu dah. Kamu masuk tipe mana? Ijul apa Ijal? Apakah kamu suka bergaul dengan yang hanya satu, tidak mau bergaul dengan yang lain, atau terbuka? Terbuka.
Oke, kita lanjut. Konsep yang keempat, kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Ini hasil tadi Universitas Biofil ya. Oke. Ini grafik insiden ekstremisme. Ini grafiknya. Ini pada konsep yang keempat adalah kerentanan. Konsep yang kelima, konsep yang masih konsep yang keempat. Ini di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Ini sumbernya adalah Kompas. Ya. Oke. Terus ratusan ribu orang Rohingya meninggal negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Oke. Terus berdasarkan laporan tahunan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dan politisasi agama 2017 itu tercatat ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Jadi yang tidak saling menghargai dan menghormati. Oke, konsep yang kelima. Nah, ini konsep yang kelima, kunci sukses abad ke-21. Kita ini sekarang berada pada abad ke-21. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Sekarang tahun berapa? Nah, berarti kita masuknya di mana? Di sini. Abad kedua. Untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. 4C. 4C kunci sukses di abad 21. Yang pertama apa? Creativity atau kreativitas. Apa kreativitas itu? Proses mental yang melibatkan kemunculan gagasan atau angkatan baru atau hubungan baru antara gagasan dan yang sudah ada. Itu kreatif. Terus yang kedua komunikasi, ya komunikasi. Jadi kegiatan memproses informasi baik secara lisan, terus juga tulisan. Komunikasi itu penting. Ya, komunikasi itu penting. Contoh, Jamra, jeung Ripan, pagigir-gigir tapi itu ngobrol, tidak berkomunikasi. Enak tidak? Nah, jeung Jamra, jeung Siti, jeung Sapa, pagigir-gigir tapi itu ngobrol, asik dengan dunia sendiri. Padahal komunikasi itu merupakan kunci sukses di abad 21. Ngobrol di depan, berbicara. Pak Dede suka menyuruh kalian ketika berdiskusi itu perwakilannya maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Alangkah baiknya yang menyampaikan itu secara bergantian supaya apa? Supaya nanti setiap orang memiliki kemampuan dalam komunikasi. Terus yang ketiga, critical thinking, berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk ini. Jadi ada berpikir kritis, critical thinking. Ya. Terus yang keempat, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bekerja sama untuk memecahkan masalah. Dalam diskusi atau dalam mengerjakan soal itu suka dilakukan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu merupakan kegiatan untuk melatih kolaborasi bersama dengan makanya ketika diskusi itu semuanya harus aktif. Tidak boleh yang satu mengerjakan yang satu leha hokcai ini waktu mengerjakan dia kalau hokcai. Oke. Yang berikutnya adalah
Opsi 1, cari teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal di bawah ini menggunakan salah satu aplikasi global chat. Ini mungkin tidak. Kalian punya teman dari negara lain? Ya. Jadi untuk ini dilewat ya, maksudnya ke opsi yang kedua. Yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita yang kita gunakan untuk bekerja, beraktivitas atau untuk belajar yang dilakukan di rumah, seperti ponsel, kendaraan, laptop, baju, jam tangan. Apakah semua produk dalam negeri ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang kalian belum? Ada yang punya pakaian atau jam tangan atau tas dari luar negeri? Ada HP? HP dari mana? Dari Cina. Motor? Apa? Itu kita menggunakan dari luar negeri. Ya. Supra. Nanti ngeliatnya main di bumi weh, nah. Ada Scoopy. Itu bukan dari produk dalam negeri tapi dari luar. Itu berarti ada kebinekaan global ya. Ada kebinekaan itu aplikasi dalam belajar toleransi dari berbagai negara. Oke, nah itu untuk kegiatan pada pertemuan yakni topik 1 kebinekaan global dunia yang berwarna. Oke, dari kalian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.